Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini bersama saya, Ayu Safitri, kita akan membahas mengenai materi kelas 7 IPS semester ganjil tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Baik, sebelumnya kamu harus tahu dulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam merupakan bahan yang ditemukan manusia di alam, baik itu berupa benda mati maupun benda hidup yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu, apa saja potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia? Potensi sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia, yang pertama ada potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, serta di Indonesia memiliki hutan yang sangat luas, terutama yang berada di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Salah satu hasil hutan yaitu kayu. Beberapa jenis kayu hasil hutan di Indonesia di antaranya yaitu pertama ada kayu rosa mala dan akasia dari Jawa Barat, yang kedua kayu cendana dari Nusa Tenggara Timur, yang ketiga kayu meranti dan kayu keruing dari Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dan yang keempat ada rotan dari Sumatera dan Kalimantan. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia, juga banyak menghasilkan berbagai macam buah-buahan dan obat-obatan. Potensi sumber daya alam di Indonesia yang kedua yaitu potensi sumber daya tambang. Di Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jenis sumber daya tambang yang ada di Indonesia yaitu pertama ada minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang terdiri dalam batu bara yaitu ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan, di antaranya digunakan sebagai pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri, batu bata atau genteng, dan lain-lain. Ketiga, bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit di sini bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Di Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Yang keempat yaitu pasir besi. Pasir besi biasanya dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, di Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak di Lampung, Pegunungan Verbik di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Yang kelima yaitu emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia. Ada Papua, Freeport Timika, di Kalimantan Barat, Sambas, di Nagroi Aceh Darussalam, Melaboh,
Di Sulawesi Utara, Bolang Mongondo dan Minahasa. Di Riau, Logos, dan Bengkulu ada Rejang Lebong. Dengan lautan Indonesia yang begitu luas, apa saja potensi kemaritiman yang ada di Indonesia? Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan banyak kekayaan alam yang sangat luar biasa besarnya. Kekayaan yang dimaksud yaitu: pertama, perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Lautan Indonesia memang memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Apa itu potensi lestari? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi. Namun, kekayaan alam kita yang berupa ikan ini banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktek pencurian ikan atau yang disebut dengan illegal fishing. Ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan illegal fishing ini. Wilayah tersebut yaitu terletak di Laut Arafuru, Papua, di timur perairan Indonesia. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove. Apa itu hutan mangrove? Hutan mangrove atau yang biasa disebut dengan hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Ada dua fungsi dari hutan mangrove ini, ada fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis dari hutan mangrove yaitu sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung. Selain itu, hutan mangrove berfungsi untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis dari hutan mangrove yaitu berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk ini memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Selain itu, kayu bakau ini dapat dijadikan sebagai bahan pembuat kertas. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah bangunan ribuan karang yang menjadi tempat hidup berbagai ikan dan makhluk lainnya. Kekayaan terumbu karang di Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai dinamika kependudukan di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa menurut World Population Dataset atau WPDS tahun 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi.
Jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang melimpah. Namun, di sisi lain, bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah. Dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Contohnya, beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk, underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi, sementara Pulau Jawa kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali-kali lipat dari Pulau Jawa jika seluruh penduduknya dijumlahkan, tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat berdasarkan interval usia tertentu, seperti di gambar. Di situ dijelaskan, umur 0 sampai 5 tahun masuk ke dalam usia balita. Umur 6 sampai 12 tahun masuk ke dalam usia SD. Umur 13 sampai 15 tahun masuk dalam usia SMP. Umur 16 sampai 18 tahun masuk dalam usia SMA, dan seterusnya. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Seperti usia 0 sampai 14 tahun masuk ke dalam usia belum produktif. Sedangkan usia 15 sampai 64 tahun masuk ke dalam usia produktif. Usia lebih dari 65 tahun masuk ke dalam usia tidak produktif. Permasalahan dalam komposisi penduduk berdasarkan usia yaitu apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun, jumlahnya itu lebih besar dibandingkan usia produktif. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Begitupun sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil pula beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif. Selanjutnya, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui, karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat memperkirakan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan,
tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Mengapa suatu daerah lebih banyak laki-laki atau lebih banyak perempuan? Daerah yang memiliki kerawanan konflik atau perang biasanya lebih banyak laki-laki karena penduduk dari daerah lain datang ke daerah tersebut. Sedangkan daerah yang miskin biasanya lebih banyak perempuan karena banyak laki-laki mencari atau bekerja di luar daerahnya. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.